Oke, kita live lagi ya. Kali ini live-nya agak lambat ya. Tadi rencananya jam 8, ini jam berapa sekarang ini ya? Dia lambat 1 jam. Ya dikarenakan ada lagi masih di perjalanan ya. Mungkin juga beberapa ada yang juga malam mingguan ya. Dan malam ini saya akan sharing. Halo Pak Herman. Halo. Ya, malam ini saya akan sharing tentang bagaimana menjadi percaya diri saat tampil di depan kamera. Nah, ini ya. Kan kemarin tuh saya saat live ada pertanyaan setelah live, Pak, bagaimana sih biar saya percaya diri saat tampil di depan kamera. Nah, ya. Ini hal yang penting ya. Menjadi pede saat di depan kamera, apalagi di zaman online seperti ini. Karena dulu ya, saya pikir kalau orang jualan online itu nggak perlu tampil, nggak perlu menunjukkan muka, nggak perlu ngomong, yang penting kita posting, duit datang gitu. Saya pikir dulu begitu. Ya, ternyata tidak gitu kan. Ternyata makin kesini, orang butuh lihat siapa kita ya, sosok kita ini siapa. Jadi mau nggak mau ya kita perlu belajar bagaimana berbicara pede di depan kamera. Dan apabila Anda sebagai penjual online ya, baik itu jasa atau produk, bahkan sudah laris pun, itu wajib tetap tampil di depan kamera secara live atau membuat status seperti itu. Kenapa? Ya, karena orang saat membeli produk Anda, itu yang dilihat Anda gitu kan. Ini orangnya eksis nggak, ada nggak gitu kan. Dan setelah saya tahu cara itu ya, apa yang saya pikirkan tentang jualan online itu hanya posting saja, berharap itu tiba-tiba muncul ya, tiba-tiba ada yang transfer, nggak seperti itu. Ternyata ownernya atau yang Anda yang jualan perlu muncul. Nah, malam ini saya akan sharing bagaimana pengalaman saya, dan ya mungkin Anda bisa dapatkan insight tentang bagaimana bisa percaya diri di depan kamera. Ya bisa kalau saya ingat ya, itu saya pribadi pun mengawalinya tidak dengan kondisi percaya diri seperti ini berbicara ya. Saya pun merasa saat SMA itu pemalu banget kalau bicara di depan, pengennya nunduk di bawah ya, ragu, atau saat saya maju ke depan atau angkat tangan di kelas diketawain gitu kan. Ya, itu juga membuat saya merasa, wah kayaknya saya ada yang salah deh, atau suara saya lucu deh, nah apa wajah saya ada yang salah ya itu. Dan itu berlangsung cukup lama ya, saat kuliah, mau mendekati semester akhir, saat apa sih istilahnya, presentasi di depan. Nah, hingga suatu ketika saya ingin banget lebih percaya diri tampil di depan. Tampil di depan itu berbicara ke 5 orang ya. Saya pengen banget, dan saya pengen lepas dari ketakutan itu. Sebab ketakutan terbesar pada umumnya orangnya itu berbicara di depan banyak orang ya. Nah, saya mencoba saat itu, saya mengikuti sebuah kegiatan organisasi yang mana nggak mau wajib perlu berbicara di depan. Setelah itu ya, saya juga memaksakan diri menjadi ketua. Nah, ketua sebuah pelatihan organisasi, jadi ketua event gitu. Nah, dan akhirnya saat saya menjalani menjadi ketua, tidak berhasil acaranya. Kenapa? Acaranya berlangsung ya, namun banyak tim saya berguguran, kecapean, ya kurang koordinasi, macam seperti itu. Nah, dari situ saya berpikir, ya saya merenung seperti ini, apa yang sudah baik ya? Ya ini dia. Yang sudah baik, saya sudah berani mengambil sebuah tanggung jawab menjadi ketua dan berbicara kepada banyak anggota. Saya saat itu ada 20 orang, dan yang kurang baik yaitu saya kurang memplanning dengan bagus saat itu. Nah, dari pengalaman organisasi itu, saya dapat kesempatan untuk mengadakan event organizer seminar saat itu ya. Jadi mengadakan event organizer seminar, di mana saya terinspirasi oleh pembicara-pembicara. Kok kayaknya enak ya bicara di depan, berbagi ilmu ya, sharing seperti itu. Lalu saya berpikir,
bagaimana caranya saya juga bisa seperti itu, begitu kan? Berbicara di depan ke banyak orang dan orang mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oke, dalam perjalanan waktu saya bertemu salah satu penulis buku dan public speaking juga. Beliau memberi saya kesempatan berbicara di seminarnya, dan itu cukup lama ya saya berbicaranya ya, kurang lebih ada 5 jam. Wah, 5 jam itu saya berusaha maju dan menceritakan, saya tiba-tiba blank begitu. Ini ngomong apa, terbata-bata begitu kan, terbata-bata. Dan di situ saya merasa, ya di situ ada, di depan saya itu ada 100 orang ya, 100 orang mendengarkan apa yang saya katakan, dan itu pertama kali saya ya. Itu benar-benar ketakutan sekali, keringat dingin ya. Saya coba sampaikan, pokoknya berbicara aja deh apa yang ingin saya sampaikan ya. Secara materi sebenarnya saya mumpuni ya, namun yang namanya di depan tiba-tiba blank. Yang saya pikirkan adalah saya pokoknya maju dulu. Nah, maju dulu. Oke. Nah, dari situ saya banyak belajar bahwa saat berbicara itu minim berpikir, istilahnya bagaimana kalau kita berbicara di depan kamera ya, ini belum di depan kamera ya, saat berbicara di depan umum, publik, itu mengurangi ketegangan, dan kalau dibilang lancar ya nggak juga lancar begitu kan, namun tetap berusaha untuk berbicara, tahu pesan apa yang ingin disampaikan. Nah, itu dia. Dulu saya berpikir juga kalau punya mindset kalau berbicaranya ada mikir terlalu panjang, itu juga nggak bagus. Misalkan diem gini terus berbicara lagi, nah itu lebih baik dihindari menurut saya dulu. Tapi ternyata nggak apa-apa, it's okay gitu. Ada saatnya kita ada jeda saat berbicara di publik. Oke. Nah, kemudian dari situ, dari kegagalan saya ya, itu saya mempunyai masukan dari kawan saya bilang seperti ini, kalau berbicara di depan publik mending ngomong cepat aja Pak Pras gitu, sehingga Pak Pras nggak terlalu banyak berpikir. Kalau banyak berpikir, banyak jeda, akhirnya groginya itu muncul, perutnya jadi mules, nah seperti itu. Oke. Dari saran itu akhirnya saya ngomong aja cepat gitu, nggak masalah gitu ya. Ternyata orang-orang ya menganggap saya ngomong itu normal, padahal saya itu berpikir ngomong cepat gitu kan ya. Oh, seperti itu. Jadi selama ini saya memiliki persepsi yang salah begitu. Nah, dari situ saya melihat, oke, saya sudah nih percaya diri banget untuk bicara di umum ya. Terbukti bahwa saya sering diundang di beberapa kelas offline ya. Saat itu belum online, itu masih di tahun-tahun 2010 sampai 2014 lah ya. Itu sempat saya diundang juga di 3 negara ya, Indonesia pasti, Malaysia, dan Taiwan. Nah, hingga satu ketika saya diminta kawan saya, partner saya saat itu, coba Pak Pras bicara di depan kamera HP. Wah, saya groginya minta ampun saat itu. Bagaimana bisa? Karena yang dipikirkan saya saat itu adalah yang melihat ini jutaan orang gitu. Jutaan orang gitu. Wah, kalau ini udah diposting, saya salah omong, itu gawat ke depannya. Itu yang saya pikirkan. Nah, seperti biasa, mindset saya, kalau nggak dicoba, ya kapan bisanya gitu. Ya sudah, saya arahkan HP saya di depan, saya on-kan kameranya, saya ngomong. Dan saat itu saya belum aktif di Instagram ya, itu di tahun 2014. Walaupun Instagram ada, tapi penggunanya belum terlalu banyak. Nah, di situ saya grogi banget, ya, berkeringat dingin. Berbicara tentang 5 menit saja, itu ketakutannya tinggi banget. Oke. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya paksakan untuk berbicara lagi, di rekam lagi. Saya nggak tahu itu bakal diposting di mana. Yang penting saya nyalakan kamera dan berbicara. Oke. Nah, di situ saya merasa bahwa makin lama ini makin ringan ya bebannya saat berbicara di depan kamera itu. Ringan sekali dibandingkan yang pertama.
Malah dari situ saya mau memetik sebuah pelajaran bahwa selalu yang pertama itu yang terberat, tapi selanjutnya itu jauh lebih ringan dan makin ringan, dan membentuk sebuah kebiasaan bahwa berbicara di depan kamera itu mudah. Oke. Nah, satu lagi itu yang pertama. Yang kedua adalah membangun percaya diri, ya. Membangun percaya diri itu tidak bisa diberikan oleh orang lain. Kitalah yang perlu membangunnya sendiri, ya. Dan membangun percaya diri itu tidak bisa pada momen yang besar atau tiba-tiba langsung percaya, tapi dari momen-momen yang kecil-kecil yang mungkin kita anggap itu saat awal-awal kurang bagus, tapi momen yang kurang bagus di awal saat Anda menyalakan kamera pertama kali, ya, di hari pertama itu justru momen itu yang penting gitu. Lalu hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu tidak akan pernah ada saat Anda belum pernah memulai di momen pertama. Oke, itu yang kedua, pembelajaran saya yang kedua. Ternyata bahwa kita perlu menghargai momen-momen kecil. Walaupun yang saat bicara itu yang nonton sedikit, tetap berbicara. Oke. Dan ini, prinsip ini saya gunakan untuk channel YouTube saya. Wah, luar biasa sekarang. Bahkan saya sekarang jarang upload pun yang nonton masih banyak. Nah, kenapa? Nah, ini ketiga. Mindset yang ketiga adalah saat Anda berbicara, ini bukan Anda untuk menarik perhatian, tetapi Anda ingin memberikan sesuatu gitu. Nah, itu mindset yang saya pikir lebih ringan ya, dibandingkan dulu saya mau berbicara itu ingin menarik perhatian. Perhatian bagaimana? Saya khawatir apa yang saya bicarakan ini kurang menarik gitu. Nah, itu perlu saya hilangkan ya. Itu saya perlu hilangkan bahwa saya ingin memberi gitu. Nah, perkara yang diberi itu mau atau tidak, itu perkara yang menerima pemberian saya. Apa tentang apa ya? Tentang pengalaman saya, apa namanya, keberhasilan saya, itu saya berikan seperti malam ini begitu. Kalau Anda di sini bisa menerima, ya saya terima kasih. Kalau belum, ya sudah. Mungkin lain waktu saya akan memberikan sampai Anda merasa oh ya ini bermanfaat. Seperti itu, ya. Itu dia. Jadi mindsetnya adalah memberi. Karena saat kita memberi yang tulus, itu nggak ada namanya kepikiran bagus nggak sih yang apa yang saya sampaikan. Kira-kira tadi saya salah ngomong apa? Nggak akan seperti itu. Karena niat Anda tulus untuk memberikan, ya. Dan kontrol itu, ya kontrol dalam arti begini, yang menilai pembicaraan saya baik atau buruk, ya, itu bukan orang lain tapi diri saya, gitu. Kalau saya merasa apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ya, contohnya malam ini ya, saya menyampaikan bahwa bagaimana bisa berbicara di depan kamera tanpa grogi, tanpa khawatir, tanpa cemas, ya. Saya yakin pasti ada jutaan orang bermanfaat nih apa yang saya sampaikan, seperti itu. Nah, oke, itu yang ketiga, bahwa kita berpikir bahwa saat kita berbagi itu bukan kita saat berbicara di depan kamera ini bukan menarik perhatian sehingga kita bingung apa yang kita sampaikan apakah cukup menarik, cukup bikin orang wow gitu. Nggak perlu, ya, kita berbagi niatnya. Oke. Yang terakhir adalah saat kita berbicara di depan kamera, ya, kita ini berbicara pada satu saja, ya. Pada apa? Satu kamera, pada satu orang, seperti itu, ya. Walaupun sekarang ini sudah ada puluhan orang yang sudah melihat, ya, bergantian seperti itu, namun saya menganggap bahwa cuman ada satu orang. Kenapa? Karena ya membuat saya merasa nyaman gitu. Kalau saya merasa yang melihat itu banyak orang, saya kan berpikir, wah, jangan-jangan orang mikir apa ya tentang apa yang saya sampaikan begitu. Nggak perlu seperti itu, ya. Jadi kembali lagi bahwa Anda sampaikan saja apa yang perlu disampaikan dan niatnya itu baik untuk membantu orang. Loh Pak, saya ini kan jualan Pak, ya, saya nggak membantu orang gitu. Saya pengen orang membeli produk saya dan saya dapat duitnya kan gitu kan. Nah, ini dia, mindset jualannya juga perlu diganti. Kalau mindsetnya tentang Anda mendapatkan keuntungan dari orang lain, nah itu perlu diubah. Yang terpenting adalah bagaimana Anda bisa memberikan nilai tambah atau manfaat apa yang Anda sampaikan, manfaat dari produk, mengedukasi tentang produk Anda. Ya, contoh meskipun produk Anda mungkin Anda jual mobil atau Anda jual suplemen, ya seperti itu. Itu memberikan
manfaat dari produk itu. Suatu ketika bisa jadi kalau Anda secara konsisten itu akan ada hasilnya. Nah, ini yang terakhir adalah Anda perlu konsisten dalam melakukannya. Kalau tidak konsisten, ya nggak akan nggak akan terlihat hasilnya. Oke. Baik, ini malam ini cukup banyak yang hadir ya. Thank you banget. Silakan saya beri kesempatan beberapa untuk mungkin ada yang bertanya. Halo semuanya sudah hadir. Eri Room, Bali Vintage, Woodsign, Onka, Mumu, Belu Setiawan, Safa. Oke. Banyak juga ya. Terima kasih banget. Ya. Terima kasih Bu Desen. Ya, betul. Terima kasih. Jadi bagi Anda yang sedang berjualan online, mulailah untuk sering live, ya, konsisten. Kalau Anda nggak bisa setiap hari, ya seminggu sekali, ya. Yang terpenting saat Anda live itu kan bisa tersimpan ya. Kalau di Instagram bisa tersimpan di feed. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Kalau follower baru Anda bisa dapat manfaatnya gitu. Oke, baik, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sami-sami, sama-sama, sampai jumpa di lain waktu. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.